Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, kali ini ya kita baru upload video lagi setelah di akhir tahun ya. Kesibukan saya luar biasa sekali dalam kurun waktu 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Insya Allah ke depan kita akan mulai aktif lagi dan mulai sharing-sharing video lagi tentang peternakan khususnya ayam kampung. Dan seperti biasa, basic dari Bakal Peternak ini adalah pakan alternatif, fermentasi, kemudian metode dari Bakal Peternak, yaitu tips dan trik dari Bakal Peternak yang mungkin penerapannya adalah simple ya, simple, nggak ribet, efektif lah, nggak ini ya. Oke, baiklah bosku. Kali ini kita akan sedikit bersharing tentang salah satu komen yang menarik minat saya, menarik perhatian saya, yaitu dari bos Ani Namname ya. Terima kasih udah komen. Mungkin saya di sini sedikit nanggapin aja terkait curhatannya ya. Yang pertama mungkin kita langsung saja poin-poinnya ya. Poin yang pertama itu adalah kenapa ya bedanya dulu peternakan dulu dengan yang sekarang itu. Kalau dulu itu kesannya lebih mudah ya, dengan ternak sistem semi intensif seperti ini. Kemudian pakannya cukup bekatul, apalagi kalau ditambah singkong itu sudah jos hasilnya, dibanding dengan sekarang ya. Sekarang serba ribet lah, pakan ayam itu harus ini itu dengan proses yang ini itu. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan beliau ini adalah apakah ini ada kaitannya dengan permainan atau konspirasi dari produsen pakan ternak tentunya ya. Kemudian yang ketiga, poin yang terakhir adalah sudah dicoba dengan sistem yang sekarang ya, sistem peternakan yang sekarang sudah coba dengan cara ini itu, tetapi hasilnya pertumbuhannya juga tidak signifikan, malah kalau dikasih begatul kesannya tidak mau makan. Oke, jadi kita jawab dulu ya bos, secara singkat saja, kita on the spot aja di sini terkait saya meresponnya terkait dengan pengalaman pribadi saya ya. Yang pertama adalah perbedaan sistem atau cara beternak dulu dengan sekarang. Jadi ini sedikit pengalaman saya dulu ketika saya memperhatikan para orang tua kita dulu ya, era-era ya, karena saya kan bocah 80-an ya. Jadi sempatlah di saat saya masih bocah itu, saya sempat melihat seperti kakek saya caranya beternak, sehingga ribuan ekor itu hanya dengan pakan seadanya, dengan sumber daya pakan yang didapat di sekitar. Nah, makanya selalu bahasa saya adalah pakan alternatif kita adalah sumber daya pakan yang mudah didapat, murah, dan kalau bisa gratisan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menekan biaya pakan. Jadi ini kita membahas tentang cara pakannya dulu. Kalau dulu memang untuk penggunaan pur ya, yang dimaksud ini tidak terlalu banyak digunakan oleh peternak-peternak dulu. Mungkin sedikit berbeda dengan sekarang. Kenapa? Ya kalau dulu kan seperti yang pernah saya ungkapkan setahun yang lalu, bahwa ternak ayam kampung ini memang banyak operasionalnya itu cukup tinggi. Kemudian masa waktu panennya juga lebih lama ya, umumnya itu 3 bulan hingga 3,5 bulan baru bisa dipanen. Itu pun dengan bobot seadanya. Tetapi ini bos ya, kalau kita bandingkan lagi dengan sekarang itu sudah mulai dikembangkan rekayasa genetika untuk ayam kampung melalui hasil persilangan. Nah contoh nih ayam joper itu sudah hampir menyamai ayam broiler atau pedaging, dengan masa panen sekitar 60 hingga 65 hari, bobot antara 8, 9, 10. Sementara dulu, kalau dulu kan nggak ada target waktu, terus ayam yang dipelihara juga umumnya ya biasalah ayam kampung asli ya. Berbeda dengan sekarang itu ya, contoh joper. Nah joper aja kalau kita mau ngejar target panennya bisa lebih cepat, ya tentunya kita harus berikan asupan nutrisi yang tepat
sehingga target panen kita tercapai. Nah, mungkin di situ sih sedikit perbedaannya ya. Mungkin dengan metode kandang postal atau kandang close ya, pemeliharaan ayam joper ini, sehingga ayam tidak mudah bergerak ke sana kemari membuang energi, jadi nutrisi pakannya lebih maksimal menyerap menjadi daging. Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Jadi ini hanya penggambaran singkat saja. Berbeda dengan dulu sistem, bahkan sistem full umbar saja, umbar bebas ya, makan seadanya, dia cari sendiri, kadang hanya ditambah sisa-sisa dapur dari peternaknya ya, atau mungkin dicarikan dari sumber daya pakan yang gratisan, karena dulu juga orang tua kita juga nggak mau repot ya, tapi hasilnya juga ya memang sih lama gitu kan, tapi memeliharanya juga mereka pada waktu itu tidak sedikit dalam jumlah banyak, sehingga panennya pun bisa setiap hari. Nah, kemudian poin yang kedua, apakah ini ada kaitannya dengan permainan atau konspirasi dengan produsen? Sebenarnya saya jawab ya bos ya, tidak ada sebenarnya konspirasi dalam hal ini. Artinya itu gini, semuanya kembali kepada peternaknya juga. Ya, seperti saya bilang, sukses atau tidaknya sebuah peternakan itu semua tergantung pada 3. Yang pertama, model dari peternakan kita sendiri. Kalau peternakan kita itu umpamanya menerapkan sistem seperti tempo dulu, tidak mau terikat ya, main lepas umbar saja, atau main sistem semi umbaran dengan pakan seadanya, tetapi kita tetap memperhatikan nutrisi pakan, ya no problem bos, nggak apa-apa. Yang penting ya, tetap saya garis bawahi di sini, karena berbicara soal pakan, tetap selalu saya katakan perhatikan nutrisi, kebutuhan nutrisi ayam kampung kita, karena kalau tidak yang alhasil ya kurus, nyilet ya, apalagi nih penyakit ya. Kalau imun sistem ayam kita sudah turun, otomatis akan mudah terserang penyakit. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa tidak ada permainan atau konspirasi dengan produsen. Semuanya kembali kepada model dan cara kita dalam beternak. Kalau kita mau pakai model full pakan pabrikan, ya monggo silahkan. Atau kita mau menggunakannya semi ya, semi dalam artian setengah pakan pabrikan, setengahnya kita carikan di pakan alternatif atau sumber daya yang ada dengan cara kita dapatkannya gratisan, seperti umbi-umbian, kemudian mie afkir, roti afkir, itu kan sudah ada saya bahas di video sebelumnya bos. Jadi kalau menurut saya sih ya semuanya kembali ke kita, atau kita mau full pakan alternatif pun juga bisa bos. Contoh kita penggunaan untuk proteinnya, kita gunakan tepung ikan ya. Untuk energi metaboliknya kita menggunakan jagung, yang rata-rata jagung itu paling tinggi ya, energi metaboliknya itu sekitar 3360 per kilokalori. Itu sudah cukup bagus bos untuk campuran bahan pakan. Mungkin sisa-sisanya kita bisa pakai sayuran hijau, atau nih kita bisa campurkan dengan mie afkir yang punya kandungan karbohidrat tinggi, atau kita campur dengan nasi sisa dapur, itu udah bisa bos, nggak masalah sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang namanya konspirasi atau permainan di sini. Kemudian yang terakhir ya, poin ketiga itu kadang ayam sekarang itu cerewet, dikasih makan bekatul aja kayak rada-rada nggak mau makan. Jadi semuanya kembali ke kita bos. Kalau kita selalu berikan asupan nutrisi yang baik, kemudian kita berikan jamu-jamuan herbal, atau kalau sampai mau pakai barang toko, kan banyak tuh bos, kayak Vita Strong, Vita Stress yang mampu yang bisa membantu ayam kita itu untuk nafsu makannya meningkat, kemudian daya tahan tubuhnya juga stabil ya. Ini yang penting bos, karena itu kuncinya ya dari situ. Kemudian juga ya faktor eksternal seperti cuaca, kemudian kondisi kandang itu juga sangat berpengaruh. Jadi bukan karena bekatulnya, tetapi karena faktor-faktor di luar daripada yang kita sadari sih sebenarnya ya. Kadang kita berpikirnya bahwa apa yang salah dengan pakan ayam kita. Sebenarnya nggak ada yang salah bos. Jadi contoh nih gini ya, sampai pemberiannya bekatul saja. Kalau kita hitung-hitungan, kalau bekatul saja nutrisinya tuh nggak bakalan cukup bos untuk ternak ayam kita. Nah terus dalam mengelola pakan ini sendiri, ini contoh sampai menggunakan full alternatif. Saya sudah banyak sekali merilis tentang metode fermentasi pakan, fermentasi air minum, kemudian menggunakan air fermentasi untuk pengobatan atau treatment ya untuk ayam-ayam kita yang bermasalah. Kemudian lagi menggunakan metode jamu-jamuan dan membuat bagaimana jamu-jamuan itu bisa bertahan lebih lama. Itu semua menggunakan, tujuan dari fermentasi itu sendiri adalah
yaitu meningkatkan daya serap pada pencernaan ayam, kemudian membantu kita juga dalam menekan amonia dan bau kandang ya. Jadi banyak sekali manfaatnya bos. Kemudian meningkatkan mutu pakan, meningkatkan kualitas pakan yang bermutu rendah ya. Kemudian jadi itu tujuannya. Kemudian lagi dedak saja itu tidak cukup setelah kita fermentasi dedaknya nih, karena dedak memang wajib difermentasi bos, seperti di video saya sebelumnya, karena dedak ini mengandung asam pitat yang mampu mengikat protein dan mineral, sehingga dibutuhkanlah satu proses, boleh menggunakan proses perebusan atau menggunakan proses fermentasi ya. Itu sudah saya bahas lah di video sebelumnya. Jadi intinya apa yang sampean keluhkan, apa yang sampean curhatkan itu saya bahas di sini, 3 poin tadi. Semoga membantu dan semoga dari cara pandang saya ini bisa sama-sama membuka pikiran kita bahwa sebenarnya ternak itu nggak susah. Mau zaman dulu mau zaman sekarang tantangannya sama bos. Tantangannya adalah menekan angka kematian dan bagaimana kemampuan kita mereduksi penggunaan biaya pakan, sehingga pada saat kita memasarkan ayam-ayam kita masih tetap bisa untung. Dan kalau nih seandainya nih sampean punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ya bos. Silahkan komen di bawah. Kita terbuka di sini, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang saling menggurui di sini. Saya pun ini contoh seperti kemarin ada yang keberatan ayamnya mati katanya gara-gara mencoba treatment dari bakal peternak. Itu kemudian dia komen macam nggak ada akhlak ya. Ya saya respon aja, kemudian saya sematkan, saya kasih pin ya biar ada di paling atas, silahkan. Karena prinsip saya itu gini, saya tidak memaksakan kalau bahwa treatment dari bakal peternak, tips dan trik dari bakal peternak itu paling pakem, tidak bos. Sampean boleh pilih dari channel-channel peternakan yang lain, silahkan, saya tidak melarang. Sampean mau gunakan cara ini boleh, tapi di antara sekian banyak yang komen, ya alhamdulillah bos, alhamdulillah banyak juga yang berhasil. Nah sekarang daripada saya sibuk mikirin yang nggak berhasil kemudian menghujat, ya saya nggak peduli buat sampean, saya juga nggak maksain kan. Mending saya fokus sama yang berhasil, sama yang mau mencoba, tetapi tetap dengan pikiran positif walaupun pada kenyataannya gagal, ayamnya mati. Karena prinsipnya gini, yang dipelihara ini barang bernyawa bos. Seperti sudah sering saya bilang bahwa ayam kalau udah sakit peluangnya itu 50-50, 50% bisa selamat, 50%-nya ya mati. Mau pakai treatment apapun kalau memang udah nyawanya udah sampai di situ bos. Malah kadang ayam itu pagi masih makan, masih sehat, tiba-tiba sore udah jatuh, atau kadang sore masih lahap makan, pagi udah jatuh, udah mati. Kan biasa bos yang seperti itu. Nah sekarang itu tugas kita. Nah konon katanya dia pelihara ayam 8 ribuan. Nah kalau memang sampai sudah berani, sudah bisa sampai angka ribuan seperti itu peternakannya, berarti sampean punya pengalaman yang jauh lebih hebat dong daripada saya, ya kan? Kenapa sampean masih harus pakai cara-cara saya, ya? Jadi itu sedikit ya bos ya. Ini buat yang menghujat apa segala macam, silahkan. Ya, saya welcome, ya kan? Saya welcome aja, silahkan mau menghujat aja. Intinya di sini saya tidak menggurui, kita hanya berbagi apa yang saya tahu, saya share. Yang tidak saya tahu, saya analisa dulu, saya cari tahu dulu, saya cari infonya dari info-info yang akurat ya. Kalaupun kemudian saya coba praktekkan sendiri, kalau berhasil saya rilis videonya, kalau gagal pun saya nggak rilis videonya, karena saya nggak mau sampai nanti ikut-ikutan gagal ya. Artinya di sini juga saya tidak sekedar slogan mengumbar hal yang tidak mungkin. Artinya real, benar-benar saya alami sendiri. Kalau memang nggak pernah saya alami, saya nggak mau menuangkannya dalam bentuk materi video. Kenapa? Karena ini rentan bos, yang nonton video kita ribuan. Khawatirnya nanti sampean nyoba, ternyata percobaan itu sebenarnya gagal di saya ya, yang kasihan sampean. Oke, itu saja dulu bos ya video kita kali ini. Dan hari ini adalah tanggal di awal-awal Januari 2022. Semoga di tahun ini kita makin sukses lagi. Dan terima kasih atas kebersamaan sampean di bakal peternak yang udah komen, yang udah tanya. Mohon maaf mungkin dalam 3 bulan terakhir ini memang saya agak rada-rada slow respon, tapi insya Allah ke depan kita akan aktif kembali. Dan terima kasih berkat sampean para sahabat baper dan sahabat ternak seluruh Indonesia. Berkat sampean bakal peternak bisa seperti ini dan kita menyongsong 200.000 subscriber. Terima kasih banyak ya bosku ya. Sampean
orang-orang hebat lah, nggak mungkin bakal peternak bisa begini tanpa sampean. Oke, itu saja dulu bos ya video dari bakal peternak kali ini. Kita jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses bosku.